Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Paskalia Ruminewarubu dan tentunya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Diana Noveka. Kami mahasiswa dari Perguruan Tinggi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Melihat dari jurusannya saja, berarti kami ini bawa anak-anak ya. Iya, Kurang lebih benar seperti sekali. itu ya. Jadi kami nanti kalau sudah selesai program studi kami ini mengarah untuk mengajarkan anak-anak TK lebih tepatnya Kak Eka. Iya. Nah, Kak Paska, saya mau bertanya nih, apa sih yang menarik dan yang penting ketika kita memilih pendidikan guru pendidikan anak usia dini? Ya, kalau dilihat dari jauh dan kasar mata juga tidak ada yang wow gitu ya kalau Iya. dilihat dari jauh, tapi kalau di saat kita sudah masuk memahami dan apalagi bersama dengan anak-anak, asiknya itu nggak bisa dibicarakan lagi Iya, Kak. benar sekali. Jadi di saat kita berbaur dengan anak-anak, segala masalah kita pun akan hilang begitu saja. Dan yang paling pentingnya harusnya kita bangga menjadi guru anak usia dini, karena di saat kita mengajarkan anak usia dini akan menentukan pendidikan anak di tahap selanjutnya. Berarti kita ini merupakan fondasi utama ya Kak Noveka Iya. dalam dunia pendidikan itu. Jadi bagaimana ini Kak Noveka? Kira-kira Kak Noveka merasa menyesal ataupun masih di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini? Wah, tentu saja tidak, karena kita bisa sangat bangga karena bisa menjadi tonggak pertama atau dasar mendidik anak untuk ke jenjang berikutnya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan berburu sangka kalau pendidikan anak usia dini itu ataupun menjadi guru TK itu tidak menarik. Begitu menariknya, karena ingat, menjadi guru anak-anak itu membuat kita awet muda. Jadi kepada teman-teman di luar sana, bahkan pun adik-adik kelas 12 SMA yang saat ini sedang sibuk-sibuknya untuk mencari mau kuliah di mana, jurusan apa, jangan takut dan jangan pusing. Kami di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang telah menunggu teman-teman semua. Jangan lupa pilih program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, karena begitu ada hal-hal yang menarik dan mengasihkan di saat kita nanti terjun di lapangan ataupun di dunia kerja. Untuk info lebih lanjutnya, lihat di brosur yang telah kami sediakan. Sampai ketemu di lain waktu. Dah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami. Nah, kali ini kita akan membahas seputar anak usia dini. Dan tentunya bintang tamu yang akan hadir pada podcast kali ini pastinya menarik juga. Dia sangat cantik, memiliki pengetahuan yang luas, dan ternyata dia datang dari jauh loh. Nah, langsung saja kita panggilkan Kak Paskalia. Halo Kak Paska, terima kasih sudah hadir di podcast kami untuk memenuhi undangan kami. Nah, Kak Paska bisa dong menyapa teman-teman yang ada di rumah sekalian untuk memperkenalkan diri. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Paskalia Ruminewarubu, mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Mungkin ada yang perlu diperkenalkan lagi Kak ini atau gimana? Gimana nih? Kayaknya cukup saja lah. Cukup. Nah, kali ini kita akan membahas seputar anak usia dini, yaitu dengan tema perkembangan bahasa pada anak usia dini. Nah, Kak Paska, saya ingin bertanya untuk seputar anak usia dini, menurut Kak Paska, apa itu perkembangan bahasa pada anak usia dini?
Jadi biasanya teman-teman pada umumnya kita mengerti ya kalau bahasa itu adalah alat yang kita gunakan untuk komunikasi kepada orang lain satu dengan yang lain, sehingga apa yang kita inginkan dapat diketahui orang lain. Begitu juga sebaliknya, apa yang diinginkan orang lain dapat kita ketahui. Dan tentunya juga tidak kalah saing artinya untuk anak-anak usia dini. Hanya saja untuk anak-anak usia dini ini ataupun anak-anak yang masih balita ini punya tahapan-tahapan perkembangan bahasa. Pastinya seseorang itu tidak langsung berbicara. Pasti mulai dari dia lahir sampai ke tahap umur berapa nanti ada tahapan perkembangan bahasanya, begitu Kak. Oke, berarti untuk bahasa anak usia dini itu memiliki. Nah, menurut Kak Paska, di tahap apa pentingnya peran orang tua untuk anak itu bisa memiliki bahasa yang baik? Oke. Eh, semua tahapan ya, mulai dari kita masih di dalam kandungan bahkan sampai kita dewasa saat ini, peran orang tua merupakan peran yang sangat dibutuhkan, kita butuhkan pastinya sampai kapanpun. Tapi khususnya untuk perkembangan bahasa yang sangat mendominasi itu adalah mulai dari di saat kita masa dalam ibu dalam masa kehamilan sudah bisa memberikan stimulus, mengajak anak berbicara di situ. Ditambah lagi mulai dari umur 0 bulan sampai 5 tahun. Itu umur yang paling mendasar untuk orang tua perhatikan dalam perkembangan bahasa anak. Itu kan. Oke, kan sekarang ini zaman semakin maju, tentunya ada kekhawatiran tertentu dari orang tua ketika si anak berada di lingkungan luar. Nah, bagaimana nih cara orang tua menyikapi agar anak tersebut memiliki bahasa yang sopan santun, memiliki bahasa yang baik dan benar? Bagaimana nih cara orang tua menyikapinya? Iya. Dengan marak itu yang menjadi hal ataupun masalah yang tidak bisa kita pungkiri saat ini ya. Meskipun di rumah pun kita ajarkan, tapi di saat dia keluar pasti mengikuti ya Kak Iya. Eka. Nah, dalam hal ini peran orang tua adalah tak henti-hentinya memberikan ataupun menjelaskan hal-hal yang baik kepada anak-anak. Mulai dari tutur kata sehari-hari. Bagaimana juga anak-anak bisa mengikuti kalau kita sebagai orang tua bertutur kata saja tidak enak didengar. Begitu juga dengan anak-anak. Dan yang pasti kita berusaha untuk menghindarkan anak dari lingkungan yang tidak baik. Jadi kalau hal ini, kalau seandainya kita tahu itu kurang baik kepada anak, kita coba arahkan anak ke tempat-tempat yang lebih baik, ke hal-hal yang lebih positif. Itu Kak. Nah, baik. Kita semua sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Paska ya. Nah, Kak Paska, apa sih inti yang perlu disampaikan kepada teman-teman semua yang ada di rumah mengenai perkembangan bahasa anak usia dini? Baik, simpelnya saja dalam perkembangan bahasa anak usia dini, kita harus memperhatikan tahapan perkembangan anak, tahapan pertumbuhan anak juga. Di saat anak itu tidak menerima stimulus dari keluarga, dari lingkungan, maka akan berpengaruh juga pada perkembangan bahasanya. Konsepnya, sering-seringlah ajak anak untuk berkomunikasi, anak bercerita, anak berbicara. Karena lewat itu kita dapat memancing bagaimana anak bisa mengeluarkan suaranya. Itu. Ingat juga dalam berbahasa, hati-hati karena bahasa itu merupakan juga pemicu suatu masalah. Makanya dari kecil kita membina anak bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar, bagaimana menggunakan bahasa yang sopan, baik itu kepada orang yang lebih tua dari dia, kepada teman sebaya ataupun yang lebih muda dari dia. Itu. Jadi kepada teman-teman semua, gunakan bahasa yang kita miliki untuk saling membangun satu dengan yang lain, tidak untuk menurunkan orang lain. Begitu. Bahasa itu bukan hanya penting bagi anak usia dini ya Pak Paska ya, tetapi juga bagi orang-orang yang sudah dewasa, berbahasa yang baik dan benar itu juga penting. Nah, terima kasih Kak Paska sudah hadir di podcast kami, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast kami. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita semua, bisa menambah pengetahuan kita.
Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye.